Hari ini di Jalan ke Surau, bagaimana Islam menata sikapku terhadap saudara belum cukup untuk memelihara hal yang seharusnya kita jaga karena berharga bagi kita. Andaikan aturan yang dibuat itu sangat kuat dan hukuman yang diberikan sangat keras, Anda pribadi yakin orang yang berkeinginan untuk berbuat zina atau membunuh atau menghinakan ajaran syariat ini akan berpikir berulang kali sebelum mereka berbuat. Ramadan adalah saatnya menambah ilmu dan wawasan kita dalam menjalankan kehidupan. Beragam topik yang penting dan menyentuh sebagai panduan dalam beribadah dan bermuamalah. Hari ini di Jalan ke Surau. Saksikan episode hari ini pukul 17.00 waktu Indonesia Barat di channel YouTube Jalan ke Surau. Episode ini didukung oleh Gizi Bumbin dan Madu Prowasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa Adama wa 'allamahu al-asma' wa ja'ala ad-dunya li dhurriyyatihi dara 'amalin la dara jazaa'. أشهد أن لا إله إلا الله ليس له أنداد ولا شركاء وأشهد أن محمدا سيد الرسل والأنبياء اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. Kaum muslimin, pemirsa Jalan ke Surau yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sore yang berharga ini kita akan mengambil sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai dasar tausiah bagi kita semua. An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم. Kaum muslimin, pemirsa Jalan ke Surau yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini ada beberapa butiran hikmah dan mau'izah yang bisa kita ambil. Yang pertama, hadis ini menjelaskan kepada kita semua bahwasanya syariat yang mulia ini di dalam pensyariatannya bertujuan untuk menjaga 5 hal atau yang dikenal dengan ad-daruriyatul khamsah. Apa 5 hal tersebut kaum muslimin hamba Allah yang dirahmati? Yang pertama adalah ad-din, agama. Maka untuk menjaga agama ini diharamkanlah segala bentuk ucapan, tindakan yang berisi penghinaan dan perendahan terhadap syariat yang mulia ini. Diharamkanlah perbuatan murtad, keluar dari syariat Islam yang mulia ini. Yang kedua adalah an-nafs, nyawa. Maka untuk menjaga nyawa ini diharamkanlah segala bentuk kekerasan, penganiayaan dan tindakan pembunuhan. Yang ketiga adalah al-aql, akal. Maka untuk menjaga akal ini diharamkanlah di dalam syariat ini untuk mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang akan mengakibatkan hilangnya fungsi akal kita. Yang keempat adalah an-nasab, keturunan. Maka untuk menjaga garis keturunan ini diharamkanlah perbuatan zina dan segala perbuatan-perbuatan yang menjurus kepada perzinaan tersebut. Yang kelima adalah al-mal, harta. Maka untuk menjaga harta ini diharamkanlah segala bentuk tindakan yang mengambil harta orang secara zalim. Apakah itu tindakan pencurian,
perampokan, begal, ataupun transaksi yang di dalamnya ada unsur gharar, penipuan. Hikmah selanjutnya yang bisa kita ambil dalam hadis ini. Hadis ini merupakan dasar atau dalil yang digunakan oleh orang yang benci terhadap syariat Islam untuk mengatakan bahwasanya syariat ini merupakan syariat yang keras dan tidak pantas untuk diterapkan dan tidak cocok untuk diterapkan di zaman modern sekarang. Mereka beranggapan bahwasanya hukuman yang ditentukan di dalam hadis ini atau hudud, hukuman yang telah ditentukan dalam ajaran syariat itu sangat keras dan tidak berperi kemanusiaan. Kita ambil contohnya yang ada dalam hadis ini. Bagi seseorang di antara kita yang melakukan zina, padahal dia sudah pernah melakukan akad nikah yang sah sebelumnya, maka hukumannya adalah dirajam, dilempar dengan batu sampai dia meninggal. Bagi orang yang melakukan tindakan pembunuhan secara sengaja, maka hukumannya adalah dibunuh pula sebagai bentuk qisas, balasan setimpal dengan kriminal yang dia lakukan. Bagi orang yang keluar dari ajaran syariat ini, maka hukumannya adalah hukuman mati setelah sebelumnya dia diberikan nasihat, diberikan masukan terhadap perkara-perkara yang dia ragui terhadap syariat ini. Mari kita renungkan bersama kaum muslimin hamba Allah yang dirahmati. Di dalam pandangan manusia, ketika mereka ingin menjaga sesuatu yang menurut mereka berharga, mereka akan membuat aturan dan mereka akan memberikan hukuman bagi orang yang melanggar aturan tersebut. Kita ambil contoh, semakin berharganya sesuatu tersebut, maka akan semakin ketat aturan yang dibuat dan semakin berat hukuman yang akan dijatuhkan bagi orang yang melanggarnya. Kita ambil contoh misalkan pimpinan negara. Apakah itu presiden, ataupun raja, ataupun perdana menteri dan lain sebagainya. Maka untuk menjaga keselamatan pimpinan negara tersebut, dibuatlah aturan-aturan. Dan bagi orang yang berusaha untuk menyakiti pimpinan negara tersebut, akan diberikan hukuman yang berat. Sudut pandang inilah yang digunakan dalam syariat kita ini, kaum muslimin. Karena Islam sangat menghargai garis keturunan, maka diharamkan dan diberikan hukuman yang berat bagi orang yang berusaha untuk mengotorinya. Karena Islam sangat menghargai nyawa seorang muslim, diberikanlah hukuman mati bagi orang yang berusaha untuk menghilangkan nyawa seorang muslim. Karena Islam sangat menghargai agama yang mulia ini, dan diberikanlah hukuman yang keras bagi orang yang menghinakan dan keluar dari syariat Islam yang mulia ini. Kita lihat di zaman sekarang, kenapa terjadi perampokan, pencurian, penganiayaan, bahkan perendahan terhadap syariat Islam. Ana pribadi melihat hal ini disebabkan karena aturan yang dibuat belum cukup untuk memelihara hal yang seharusnya kita jaga karena berharga bagi kita. Andaikan aturan yang dibuat itu sangat kuat dan hukuman yang diberikan sangat keras, ana pribadi yakin orang yang berkeinginan untuk berbuat zina atau membunuh atau menghinakan ajaran syariat ini akan berpikir berulang kali sebelum mereka berbuat. Pemirsa Jalan ke Surau yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di zaman sekarang, mungkin kita akan menemukan tidak ada satupun negara yang menegakkan hudud atau hukuman yang telah ditentukan oleh syariat ini secara sempurna. Perlu kita pahami, ini bukan karena syariat Islam ini tidak relevan untuk diterapkan di zaman sekarang, kaum muslimin. Lalu kenapa kita membahasnya? Agar kita tahu bahwasanya perbuatan yang disebutkan dalam hadis ini adalah perbuatan dosa. Bahkan masuk dalam kategori dosa besar. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Hisham Al-Kamil Hamid, beliau mengatakan bahwasanya perbuatan dosa yang jika dijelaskan di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah hukumannya, maka itu menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut adalah dosa besar.
Mudah-mudahan di bulan Ramadan yang mulia ini kita berusaha untuk menjauhi perbuatan-perbuatan dosa besar ini, dan itu bisa kita amalkan sampai akhir hayat kita. Kita berdoa mudah-mudahan di Ramadan ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan segala bentuk ubudiyah kepadanya. Tentu untuk melaksanakan ubudiyah tersebut kita harus menjaga fisik kita. Dan salah satu bentuk ikhtiar kita mungkin bisa kita lakukan dengan cara meminum susu di waktu sahur ataupun di waktu berbuka. Ana pribadi mohon maaf jika dalam penyampaian tadi ada ketidakpantasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Jalan ke Surau, bagaimana Islam menata sikapku terhadap saudara? Belum cukup untuk memelihara hal yang seharusnya kita jaga karena berharga bagi kita. Andaikan aturan yang dibuat itu sangat kuat dan hukuman yang diberikan sangat keras, Anda pribadi yakin orang yang berkeinginan untuk berbuat zina atau membunuh atau menghinakan ajaran syariat ini akan berpikir berulang kali sebelum mereka berbuat. Ramadan adalah saatnya menambah ilmu dan wawasan kita dalam menjalankan kehidupan. Beragam topik yang penting dan menyentuh sebagai panduan dalam beribadah dan bermuamalah. Hari ini di Jalan ke Surau. Saksikan episode hari ini pukul 17.00 waktu Indonesia Barat di channel YouTube Jalan ke Surau. Episode ini didukung oleh Gizi Bumbin dan Madu Prowasir.